Yeah. Weird. So we didn't do that this time. Cast a guy in the movie, right. Andrew Burnap, great dude. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. It's Hollywood, baby. It's Hollywood, baby. Oh! Ew! Dude! What the fuck? Rachel Zegler dulunya adalah kisah inspiratif yang bikin banyak orang percaya bahwa mimpi itu bisa jadi nyata. Berawal dari seorang gadis remaja biasa yang menyanyi di kamar tidurnya. This is just what it sounds like to me. Right now, in a state of mind. Mengunggah cover lagu-lagu musikal ke YouTube dan menunjukkan bakat luar biasa dalam pertunjukan sekolah. Rachel perlahan-lahan menarik perhatian dunia. Hingga akhirnya dunia benar-benar terpukau ketika ia diumumkan sebagai pemeran Maria dalam film West Side Story garapan Steven Spielberg. Bukan hanya karena kemampuannya menyanyi dan berakting, tapi juga karena ini adalah debut aktingnya di layar lebar. Film tersebut sukses besar secara kritik dan nama Rachel langsung melesat. Dirinya disebut-sebut sebagai the next big thing di Hollywood dengan masa depan cerah dan segudang tawaran di depan mata. Please welcome Rachel Zegler. Namun, seperti banyak kisah di dunia hiburan modern, semakin tinggi seorang terbang, semakin besar pula angin yang siap menerpa. Begitu Rachel diumumkan sebagai pemeran Snow White dalam remake live action Disney, respon publik mulai berubah. Awalnya pengumuman ini disambut dengan rasa penasaran. Bagaimana jadinya Snow White yang lebih segar, lebih modern, dan dibawakan oleh aktris muda berdarah Latina? Tapi ternyata yang datang bukan hanya rasa penasaran. I had no idea what I was auditioning for when I auditioned. So it's a kind of a hilarious question to... Tak butuh waktu lama sebelum media sosial dibanjiri komentar negatif, debat antar penggemar hingga gelombang backlash yang terus membesar. Sebenarnya salah satu pemicu utamanya datang dari pernyataan Rachel sendiri. Dalam beberapa wawancara, ia menyebut film animasi Snow White tahun 1937 sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman dan mengkritik konsep cinta sejati serta pangeran penyelamat. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937 and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. Ia mengatakan bahwa Snow White versinya tidak akan menjadi gadis yang duduk menunggu diselamatkan, melainkan sosok pemimpin yang kuat, mandiri, dan ambisius. Walaupun pesan yang ia sampaikan bertujuan untuk memberdayakan, nyatanya reaksi publik jauh dari harapan. Banyak orang yang merasa pernyataan itu meremehkan cerita orisinal yang sudah dicintai lintas generasi. Lebih dari sekedar kritik terhadap cerita lama, komentar Rachel dianggap menyerang kenangan masa kecil banyak orang. Lalu keadaan makin rumit ketika Disney juga mengumumkan bahwa karakter kurcaci dalam film ini akan digantikan dengan makhluk CGI demi alasan inklusivitas dan sensitivitas. Ya, meskipun Rachel tidak punya andil dalam keputusan itu, namanya tetap ikut terbawa pusaran kontroversi. Aktris muda ini seolah-olah jadi wajah dari semua keputusan Disney yang dianggap terlalu progresif atau terlalu jauh dari akarnya. Nope. I don't want either one of your shitty ass Snow White remakes. Kemudian, media sosial pun meledak. Hashtag negatif bermunculan, video reaksi dari YouTuber, komentar tajam dari penggemar lama Disney. Bahkan aktor seperti Peter Dinklage ikut bersuara. Oh, story of 7 dwarves living in a cave. What the you doing? To think this, if you can read the comments on this trailer. Tapi pada dasarnya memang Rachel juga dikenal sebagai sosok yang vokal dalam isu-isu sosial dan politik, terutama di media sosial. Picture a Broadway actress who issued a post saying F Biden supporters. May Biden or Kamala never have a moment's peace. That person would be fired so fast it would make your head spin. They wouldn't last one more minute in any Hollywood role. Dirinya sering menyuarakan pendapat soal feminisme, representasi, dan keadilan sosial. Tapi dalam dunia hiburan yang serba sensitif dan cepat berubah, keberanian untuk berbicara kadang bisa jadi bumerang. Banyak pihak menilai Rachel terlalu blak-blakan, terlalu keras, dan justru menciptakan jarak dengan penonton. Terutama audiens keluarga yang selama ini jadi target utama film-film Disney. Bahkan ya, beberapa komentator konservatif menyebut
bahwa sikap Rachel mengalienasi sebagian besar penonton yang tumbuh bersama Disney. A lot has been said about the fact that Rachel Zegler is a leftist fruitcake, and she is, but she's also just a spoiled, entitled, narcissistic brat who was perfectly willing, because she's not well, she might be stupid. Tak lama setelah itu, gelombang penolakan mulai bermunculan. Ada yang mempertanyakan, kenapa karakter se-ikonik Snow White yang selama puluhan tahun dikenal dengan kulit putih pucat seperti namanya, kok kini diperankan oleh aktris berdarah Latina? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... Ya, buat sebagian orang ini dianggap sebagai bentuk perubahan yang terlalu drastis. Seolah Disney mencoba mengubah identitas karakter hanya demi memenuhi standar representasi modern. Namun masalah sebenarnya bukan cuma soal penampilan. Komentar-komentar Rachel seperti yang sudah saya bilang dalam berbagai wawancara menjadi pemicu utama dari keributan besar ini. Ketika ia berbicara tentang film klasik yang sudah tidak relevan, banyak yang merasa itu seperti tamparan bagi warisan budaya yang sudah dicintai selama puluhan tahun. The original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Weird. Alih-alih menciptakan rasa penasaran terhadap versi barunya, pernyataan itu justru memancing emosi dan rasa kecewa. Khususnya dari para penggemar setia Disney yang merasa cerita ini telah dirusak. Snow White has gone woke. This week they announced a number of pretty cringe things about the new Snow White. Number one, the girl playing Snow White is Latina. Now it might just be me, but I recall remembering something about the story where Snow White was called Snow White because of her skin that was white as snow. Yang bikin keadaan makin runyam adalah bagaimana internet bekerja. Di era sekarang, satu kutipan bisa dipotong dijadikan meme lalu menyebar dalam hitungan menit. Rachel pun jadi sasaran empuk. Bukan hanya dikritik, tapi juga ditertawakan, dijadikan lelucon dan terus diserang lewat komentar pedas di media sosial. Publik pun mulai melihat Rachel bukan lagi sebagai aktris muda berbakat, tapi sebagai simbol dari semua hal yang dianggap salah dengan arah baru Disney. Sementara itu, Rachel tetap mencoba bertahan. Di beberapa kesempatan, ia menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataannya, bahwa ia hanya ingin menghadirkan Snow White yang lebih kuat dan tidak hanya bergantung pada cinta seorang pria. Tapi ketika kontroversi sudah terlanjur menyebar luas, klarifikasi seringkali tak lagi cukup. Banyak orang terlanjur membentuk opini, dan di dunia maya, opini yang sudah terbentuk sangat sulit diubah. And to everyone who hates when I win, the winged victory came to the Louvre in pieces. And people still line up to see her. Di tengah semua ini, tekanan pun datang dari berbagai arah, tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam industrinya itu sendiri. Para eksekutif Disney tentu menyadari bahwa proyek Snow White kini berada di bawah sorotan besar. Resiko finansial membayangi karena citra film ini sudah tercoreng bahkan sebelum trailer resminya dirilis. Dan Rachel meskipun bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab, tapi dirinya jadi wajah utama dari semua konflik ini. Yang paling menyedihkannya lagi dari semua ini adalah bagaimana orang-orang mulai melupakan alasan kenapa Rachel Zegler dulu begitu dicintai. Padahal di awal kemunculannya dia benar-benar membawa angin segar ke dunia hiburan. Namun sekarang citra itu mulai terkikis. Alih-alih dibicarakan karena kemampuannya berakting atau bernyanyi, Rachel lebih sering disorot karena ucapannya yang kontroversial. Rachel Zegler has been running amok and talking all about this new role that she will be playing as Snow White and how it has been reimagined. It's no longer 1937. And people are pissed, right? Ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Rachel benar-benar punya potensi jangka panjang? Atau apakah dia hanya sebuah fenomena sesaat yang kebetulan mendapatkan panggung besar terlalu cepat? Kondisi ini menunjukkan bagaimana kerasnya industri hiburan saat ini, terutama bagi talenta muda. Dulu, seorang aktor atau aktris bisa menjalani karir selama bertahun-tahun sebelum benar-benar diuji. Tapi sekarang, semuanya berlangsung serba cepat. Sorotan datang bukan hanya dari media tradisional, tapi juga dari jutaan mata pengguna media sosial yang bisa menyukai atau menghancurkan seseorang hanya dalam hitungan hari. Satu komentar saja yang tidak tepat, satu wawancara yang dianggap ofensif, atau bahkan satu ekspresi wajah bisa menjadi viral dan memicu kemarahan publik. Rachel mau tidak mau jadi contoh nyata dari fenomena ini. That is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Tekanan ini tentu saja sangat besar bagi studio. Snow White yang seharusnya menjadi proyek besar yang bisa meraih kesuksesan global. Ya, seperti halnya Beauty and the Beast atau The Lion King versi live action. Tapi dengan begitu banyak kontroversi yang terjadi bahkan sebelum film
filmnya tayang, potensi kerugian mulai menghantui. Setiap keputusan kini harus dihitung dengan sangat hati-hati, karena satu gerakan yang salah bisa semakin memperburuk citra mereka di mata publik. Apakah mereka akan terus maju dengan versi modern mereka, atau justru akan kembali ke pendekatan yang lebih konservatif dan aman? So, kasus Snow White ini jadi semacam simbol dari semua masalah itu. Sebuah film yang seharusnya membawa harapan malah penuh konflik. Seorang aktris muda yang dulunya dipuja malah jadi korban kontroversi. Dan sebuah studio legendaris yang dulu dipercaya membawa keajaiban, kini malah dicurigai kehabisan ide dan terlalu sibuk mengejar tren. She refused to keep her fat mouth shut. Disney's Snow White was essentially a box office dud.